Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini kita diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istiqamah mengikuti kajian menjelang berbuka di Masjid At-Taqwa Sendoro Kidul, dan semoga bernilai pahala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana dahulu pernah kita sampaikan bahwasanya syirik itu merupakan dosa yang besar. Syirik itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an dikatakan, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Terus kapankah kita terjatuh kepada syirik? Sewaktu-waktu bisa saja kita terjatuh kepada syirik, disadari atau tidak disadari. Hal ini bisa terjadi kepada diri kita. Oleh karena itu kita mengulang kembali bahwasanya salah satu yang menyebabkan kita jatuh kepada syirik adalah pergi ke dukun. Sebagaimana ciri-ciri dukun yang perlu kita ketahui, ya. Yang pertama adalah bahwasanya dukun itu meminta dengan hewan tertentu, dengan kriteria tertentu, misalnya ayam hitam atau ayam putih. Ya. Itu salah satu kriteria dukun. Jadi panjenengan ketika berobat kepada seseorang atau konsultasi tapi tiba-tiba disuruh mencari ayam hitam atau ayam putih untuk syarat tertentu, ini merupakan salah satu ciri dukun. Kemudian yang kedua, tukang sihir atau dukun itu biasanya meminta darah hewan, atau dukun itu sendiri yang akan menyembelih hewannya atau binatang mati untuk sesaji. Jadi seperti itu. Itu kriteria dukun. Ada lagi kriteria dukun yang meminta supaya dia punya ajian sakti, ajian nilang, ajian ketika mencuri dia tidak diketahui oleh orang lain, yaitu si dukun meminta jari manis, ya. Jari manis dari seorang bayi yang baru lahir kemudian dia meninggal. Itu jari manisnya diminta dipotong, digali di kuburan, dipotong, kemudian memotongnya tidak boleh pakai pisau, tidak boleh pakai gunting, tapi dengan cara digigit. Nah, seperti ini masih banyak apa enggak kata, terutama daerah yang mungkin daerah sana, ya.
Dari Batu Urip Sumber Baru niku rencang kula ya, ketika ada tetangganya yang meninggal ngoten itu ditunggu sampai 40 hari. Jadi ada seorang bayi yang meninggal ketika habis melahirkan, ibunya itu meninggal semua, bayinya ibunya meninggal. Tapi bayinya sudah keluar. Nah niku bayinya niku dikubur niku ditunggu sampai 40 hari. Karena apa? Karena masih banyak yang menggunakan ajian, kesaktian dengan cara apa? Mengambil kelingking jari manisnya bayi dengan cara digigit. Ya, jadi ngoten. Dan kejadian ini pernah ada yang ketemuan juga di daerah Madura sana terus ya. Jadi ketika ketemuan ada yang gali kubur ya, dikejarlah dia, dan ketika dikejar larinya kencangnya luar biasa. Ya. Jadi ini bisa jadi indikasi dia pakai bantuan jin. Ya. Jadi syarat-syarat aneh inilah yang seringkali dilayangkan oleh dukun ya, agar jin itu mau nurut pada manusia. Ya. Kemudian ciri-ciri dukun yang selanjutnya adalah yang ketiga, meminta peninggalan dari orang yang datang kepadanya. Ya. Seperti pakaian atau sisir, kuku atau rambut, atau foto orang yang mau disihir atau orang yang mau disenangi dan lain sebagainya. Ya, dan benda ini juga diperlukan oleh dukun untuk langganan pasien agar agar sering ke rumah dukun. Ya, salah satunya andai kata itu pakaian si pasien diminta oleh dukun berarti supaya pasien itu sering ke situ. Dan ketika si dukun minta orang yang mau disihir minta sarung tangannya atau mungkin celana dalamnya, lah itu sebagai isyarat juga dukun mau nyihir dia dengan kode atau bau dari pakaian yang dipakai oleh orang yang mau disihir niku. Ya. Nah, itu ciri-ciri dukun. Kemudian yang keempat, ciri-ciri dukun adalah memberikan azimat. Ya, niku. Entah bentuknya napa mawon, azimat itu tetap tidak diperbolehkan. Ya. Jadi dalam hadis juga disampaikan, man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Ya. Jadi barang siapa yang menggantungkan tamimah ya, atau azimat ya, semoga Allah tidak mengabulkan doanya. Ya. Dan barang siapa yang menggantungkan juga pengasihan ya, semoga Allah tidak memberikan ketenangan kepada dirinya. Jadi Rasulullah itu mendoakan orang yang pakai jimat, pakai pengasihan dan lain sebagainya itu semoga tidak dikabulkan doanya, kemudian semoga tidak diberikan ketenangan kepada dirinya. Ya, karena orang yang pakai azimat itu tidak akan tenang. Malaikat tidak akan mau masuk rumah ya, yang ada azimatnya itu, dan malah setan yang akan banyak di situ. Biasanya azimat niki dipakai untuk berbagai macam, misalnya ilmu kekebalan atau dikalungkan, atau non sewu anak baru lahir kadang diparingi kul buntek nggih. Kados keong niku dibuat napa? Gelang. Dan itu termasuk salah satu bentuk azimat. Apakah boleh dalam Islam? Tidak diperbolehkan. Nggih, normalnya lari baru pendak nangisan, ndak sawanen digelangi benang, nanti pun nggak boleh. Okay. Karena tujuan apa? Tujuan pendak rewel misalnya. Okay. Itu termasuk zimat. Kemudian yang selanjutnya, ciri-ciri dukun itu biasanya pun memberikan barang-barang atau benda-benda untuk ditanam dalam rumah. Misalnya, nolak sihir kok kayak ono siungi babi, ben sihir gak masuk. Nah, misalnya ngoten. Nah, itu termasuk azimat. Dalam Islam tidak ada seperti itu. Kalau dikain babi sihir wadi, ya. Soalnya koncone ada sedih nih. Soalnya pada barang haram yang ini. Kemudian
ciri-ciri dukun yang selanjutnya itu juga memberikan susuk, kadang susuk ditancapkan dengan baca mantra-mantra, atau juga memberikan sebotol air. Jadi air ini pun diparingi tulisan kertas, dimasukkan kemudian disuruh minum. Nah, ini pun termasuk salah satu ciri dukun. Lalu kalau ada seorang yang juga sakit, pernah dikasih rompi, kasih pendeman dan lain sebagainya, rompinya untuk kekebalan, untuk ini, untuk itu, sebagainya. Ada satu kresek ageng, kresek besar, dari suruh kita bakar. Dan termasuk benda-benda keris-keris yang walaupun dari leluhur kita, dikhawatirkan itu salah satu juga yang menghalangi malaikat masuk dalam rumah, dan dikhawatirkan juga itu kelak akan menghalangi seseorang atau mempersulit ketika menjelang sakaratul maut. Nah, benda-benda seperti itu walaupun dari mbah buyut leluhur sebaiknya dimusnahkan. Karena apa? Karena kalau turun temurun juga akan menyiksa. Khotam atau perewangan yang ada dalam keris itu akan selalu mengganggu, akan selalu menggerogoti anak cucu kita. Jadilah anak cucu kita malas ibadah, sering pusing, sering sakit, sering marah, dan lain sebagainya. Itu pun juga penyebab dari benda-benda yang ada di rumah yang bertuah, benda di dalam rumah seperti keris, jimat dan lain sebagainya itu kan tidak diem, dia mencari makan, dan makanan yang utama adalah manusia dengan masuk ke dalam jasad manusia. Karena apa? Dalam hadis Nabi, inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam. Sesungguhnya setan itu mengalir dalam diri anak Adam bersama darah. Jadi mengalir bersama darah. Oleh karena itu mengeluarkannya pun golongan setan itu selain dengan cara ruqyah syar'iyyah juga dengan cara berbekam. Karena berbekam ini termasuk yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbekam itu canduk, lek Senin canduk damel sungu. Kemudian damel sungu, damel api, kemudian berkembang malih damel gelas. Tapi tetap pakai silet. Nah, berkembang ilmu lagi sekarang kalau berbekam itu menggunakan alat, alat pompa. Kemudian jarumnya pakai jarum lancet, ukuran 21G. Jadi ngoten. Nah, itu termasuk yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam. Karena syaitan itu mengalir dalam diri anak Adam bersama darah. Dan racun-racun yang ada dalam tubuh kita itu tidak semuanya bisa dikuras dengan obat-obatan. Dan yang paling efektif salah satu menghilangkan racun itu adalah dengan cara berbekam, hijamah. Jadi macam. Kemudian ciri-ciri dukun yang selanjutnya adalah dia senantiasa kadang memberikan mantra pada makanan atau minuman, kemudian diberikan pada pasien. Dan mantranya ini seringkali pakai mantra yang tidak syar'i. Komat kamit, ditoni meneh diludahi kemudian diberikan. Kemudian yang ke-10, dukun itu juga biasa membaca telapak tangan dan garis-garis wajah. Oh, tanganmu iki judulnya cedek. Oh, itu segini akeh. Oh, iki ya. Jadi membaca telapak tangan. Oh, ini sering macul, kasar ini jelas. Sering ngelempak macul lho. Jenengan ndak usah bedhek wis ketok kunjune ketemu ora ngoten nggih. Nah, nek konten lain. Kemudian yang ke-11 adalah dukun juga sering menaruh kerikil atau rumah kerang atau kadang biji kurma atau biji gandum di atas kulit binatang buas. Misalnya di atas kulitnya macan, dan lain sebagainya. Atau sepotong kain dibuntel.
Jadi itu salah satunya juga untuk dipakai sebagai azimat ya. Kemudian yang selanjutnya dukun itu juga memberikan cincin atau ukiran simbol di mantra disuruh pakai. Nah, ini sering kula temukan. Aku dikon gawe cincin supaya selamat. Nah, aku mboten asal. Aku dikek pake kon ben selamat. Misalnya anak-anak aku dikek ibuke, kayak seweke, kayak kukune, kayak rambute, kayak apa bajune dibuntel taruh dompet. Nah, itu termasuk zimat walaupun dari orang tua, mboten asal. Harus dibakar dan sering kula temukan hal seperti itu. Karena merasa dari ibunya mesti bener, tidak mesti. Wong teng Al-Qur'an mawon diparingi keterangan ya. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma. Dan andai kata kedua orang tuamu yang mengajak kamu untuk berbuat syirik kepadaku, kata Allah, fala tuti'huma, maka tolaklah, tolakan walaupun dari orang tua kamu. Tetapi tidak hanya sekedar menolak, di situ disampaikan wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Walaupun ditolak, walaupun orang tua syirik, kita disuruh mempergauli mereka dengan baik. Jadi walaupun orang tua yang ngasih azimat, ngasih benda-benda apa, tetap salah, salah ya tetap salah. Walaupun seorang kiai yang ngasih azimat, kalau salah ya tetap salah. Jadi bukan karena manusianya yang ngasih, tapi karena benar tidaknya yang dikasihkan itu apa. Ya. Kemudian ciri-ciri dukun yang selanjutnya yaitu punya kamar khusus, ya banyak seorang. Dan kamar khusus ini seringkali dipakai untuk persembahan kepada golongan jin. Bahkan orang lain nggak boleh masuk, atau kalau boleh masuk pun pasien tertentu, dan itu untuk dimantra. Kamarnya gelap, ya banyak tengkoraknya, misalnya banyak kembangnya, banyak menyane, banyak kerisnya dan lain sebagainya. Jadi singup suram di kamar khusus ini. Nah, dan itu salah satunya adalah untuk persembahan kepada golongan jin. Jadi waktu kejadian di daerah Kalimantan ada rencang kulon itu numbas griya. Dan griya itu bekasnya dukun. Dan dukun itu nggak ada kamar khusus tengeriku. Akhirnya ketika sudah dibeli dibongkar, ketika dibongkar itu banyak dari tukang-tukang atau kuli-kuli bangunan itu yang jatuh. Bahkan ada yang kayak stroke. Pokoknya aneh-aneh pun tengeriku. Ya. Ternyata di situ jinnya walaupun dijual rumahnya, jinnya kadang lewat kadung kerasan, bukan turun pindah. Jadi jinnya itu lewat kadung kerasan tidak mau pindah di rumah itu, padahal sudah dijual oleh dukunnya tadi. Ya, jadi ketika dibongkar oleh tukang-tukang banyak yang berjatuhan, ono sing tangane ngene, ono sing ngelu, ono sing geblak, ono sing kayak stroke dan sebagainya. Ya. Makanya kejadian itu kadang yang buatan sempurna kudu diselamati, belano pitik iki dan sebagainya. Tidak, itu jin gangguannya. Nah, terus bagaimana dalam Islam cara penanganannya? Bismillah, baca ayat kursi di air, ya, sakit dipercik-percikkan ya sakit. Ya. Atau sambil ketika bangun diputarkan ngaji, ya, saya. Jadi cara Islam masih banyak yang belum kita ketahui atau belum kita laksanakan. Ya. Jadi Al-Quran itu sebagai obat. Dan yakin kepada Allah. Wala takhshawun nasa wakhshawni. Janganlah takut kepada manusia, takutlah kepadaku, kata Allah. Artinya jangan takutlah kepada makhluk, tapi takutlah kepada Khalik atau Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Ya. Jadi kemudian ciri-ciri dukun yang selanjutnya yaitu adalah punya pantangan terhadap hari-hari tertentu. Ya. Lek kerja diawali hari iki enak, lek mantenan dino iki enak. Misalnya ngoten. Lek kate nandur iki dina iki enak. Lha nandur mantenan, kate jekur jeding misalnya, ora jeding, ora sumur, ana dinane dhewe-dhewe. Ruwet nang ceritane katanya. Mungkin aku lek ndak percaya wong Jawa. Disi andi Al-Qur'an kali wong Jawa. Ora ngoten gamane. Disi andi pribon kali Al-Qur'an. Nggih. Ya disi Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya Nabi Adam dan Al-Quran
sebagai pegangan umat Islam mereka ngoten. Engko lek ndak percaya tenanan iku alate. Iku gak setan niku. Misalnya peraturannya budaya nggak dituruti, kemudian kejadian betulan, ini ku setan. Wonten yang kula teng Mundurejo niku. Lek rabi yang Mundurejo ku ndak oleh menghadap apa arah ke timur, ndak oleh ada arah ke selatan, harus milih sing arah ke utara mriko atau kulon. Misalnya ngoten. Soalnya kayak kejadian dilanggar, akhirnya mati. Masih gak tinggalan dilanggar ya sesuai mati dhewe. Lah tasih wonten ten, wonten niku. Itu artinya apa? Jadi seakan-akan aturan budaya itu mengalahkan Al-Qur'an. Nah kita yakin ya Allah bismillah, ini saya langgar ya. Maksudnya budaya ini saya langgar, saya mohon petunjuk kepadamu, saya mohon perlindungan kepadamu. Ya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakin pada Allah, insyaallah bisa diatasi. Ya. Jadi kembali lagi bahwasanya pergi ke dukun itu apa? Man ataka hinan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima nuzila ala Muhammad. Barang siapa yang pergi ke dukun dan mempercayai apa yang diucapkannya, maka dia telah ingkar, telah kufur, telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Maka dalam hadis yang lain, barang siapa yang pergi ke dukun ya, dan mempercayai apa yang diucapkannya, maka sholatnya tidak diterima selama pinter Pak? 40 hari. Dan 40 hari sholat yang kemarin. Jadi sholatnya pun nggak diterima selama 40 hari. Bayangkan kita sehari sholat 5 waktu, wis tarawih bareng, tapi sering ke dukun, lah itu tidak diterima oleh Allah. Ibadah 1000 tahun, tapi diiringi dengan syirik kepada Allah, sering hobinya ke dukun, nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Malah bisa jadi masuk naudzubillah neraka selama-lamanya. Ya. Jadi ngoten. Jadi berat hukumannya bagi siapa yang syirik kepada Allah atau pergi ke dukun di bawah. Ya. Jadi oleh karena itu adik-adik kecil ya, kalau mencari kekuatan ya tidak usah kekuatan golongan jin, pakai tenaga dalam ini dan itu ya. Atau coba-coba pengen kebal tangannya tidak mempan dibacok, itu harus hati-hati. Itu semua adalah pakai golongan jin, pakai khodam jin. Dan Nabi Muhammad itu ketika berperang mboten damel kebal-kebal ngoten niku. Ketika luka nggih luka, ketika giginya rompal nggih rompal. Sampai perang Uhud niku Nabi itu tidak dikabarkan seakan-akan mati. Karena apa? Karena saking banyaknya luka yang ada dalam tubuhnya. Dan dianjurkan ketika berperang itu supaya tidak mempan dibacok, itu pakai baju besi, ya, helm besi. Jadi semua serba besi tubuhnya. Sebatas terlindung dari bahaya musuh yang mau membunuhnya. Ya, jadi ngoten. Ya. Jadi kembali lagi bahwasanya kekuatan itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi syirik itu apa artinya? Syirik itu yang pertama menganggap bahwasanya ada yang punya kekuatan selain Allah. Itu syirik. Oh, kok ada kekuatan ini? Wah nih, engkau lihat dia ndak mempan ya. Yang kedua syirik itu menganggap bahwasanya ada yang menguasai selain Allah. Lautan ini kalau saya menguasai nyerok itu, lek kate terus petunjuk apa menaburkan bunga dulu benda kintir. Nah, misalnya ngoten. Nah, itu enggak diperbolehkan seperti itu. Karena itu ngasih makan jin. Nggih. Jadi Bapak-bapak sekalian dirahmati Allah, kita bahas masalah ini karena masih banyak di antara umat Islam ini yang masih sering terdukun. Oh, itu kan songkokan Pak Haji, masih apa Haji lek salah ya salah. Tidak bisa karena haji, tidak bisa karena kiai, tidak bisa karena ustadz. Lek salah terus dibenerin, salah ya salah. Ya ngoten nggih. Lek syirik ya syirik, tidak usah dituruti siapapun dia. Ya ngoten. Karena apa yang dilihat adalah ucapannya, tingkah lakunya, sanes sebutannya. Lek gelar itu kata Pak, gelar profesor, dokter, insinyur, DRS, SPD, SPDI dan lain sebagainya kuota. Tapi itu tidak jaminan dia benar. Ngoten nggih. Itu hanya sekedar gelar yang diberikan ketika dia belajar. Setelah belajar futur ilmunya hilang atau nopo kita nggak tahu ngoten niku. Dan baru diuji ketika dalam tingkah laku, kemudian dalam nopo ketika dia diajak diskusi misalnya pun nyambung apa Anda
tauhidnya bener apa enggak, cara yang digunakan bener apa enggak. Tidak bener tidak bisa diikuti. Okay? Walaupun punya pondok pesantren santrinya 1 juta, lek syirik kepada Allah enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngoten nggih. Jadi mugi-mugi sampinten. Kurang 2 menit nggih. Ya. Jadi ngoten. Jadi kita Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya. Kita pun mohon kepada Allah dijauhkan dari hamba yang tidak bersyukur, dijauhkan dari hamba yang syirik kepada Allah. Nah, kita minta kepada Allah seperti itu. Karena syirik itu tipis. Kadang ketika sakit itu bingung oleh dukun. Lek medis nak umpan baru ke dukun. Ya, atau dukun dulu medis yo. Masuk ya. Baik, kita sudah masuk maghrib ya. Monggo kita berdoa bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahabat dhama'u wa batalatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah.